Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Healthizen RSUD Ciawi. Kembali lagi bersama saya Sansan Aldiri Sandi, perawat di RSUD Ciawi. Pada kesempatan kali ini dalam memeriahkan World AIDS Day 2023 dalam tema Let Communities Lead, telah hadir bersama saya narasumbernya yaitu Teteh. Dengan Teteh siapa Teh? Agustine, saya dinasnya di ruang Poli Edelweiss. Saya juga ada tim yaitu Dr. Berta, Dr. Uli, ada Wawan sebagai petugas pencatatan dan pelaporan, ada Listi sebagai apotik, laboratorium, Ramdan. Nah, untuk World AIDS Day 2023 ini temanya kan Let Communities Lead. Nah, maksudnya itu seperti apa ya, Teh? Untuk peringatan Hari AIDS untuk 2023 ini, yang tadi sebutkan itu artinya semacam perayaan dan pencapaian komunitas ya, dan keseruan untuk bertindak untuk mengaktifkan dan mendukung masyarakat dalam peran kepemimpinan mereka. Nah, Hari AIDS Dunia itu akan menyoroti upaya untuk mengeluarkan seluruh potensi kepemimpinan masyarakat guna mengakhiri AIDS. Oke. Nah, ini kan terkait HIV dan AIDS ya. Ya. Di masyarakat itu banyak ya, mungkin untuk orang awam tidak mengetahui HIV itu apa, terus AIDS itu apa. Nah, untuk perbedaannya seperti apa? Apakah untuk orang yang terkena HIV itu udah pasti AIDS atau seperti apa ya, Teh? Kalau untuk pengertian HIV dan AIDS itu beda ya. Kalau HIV itu orangnya, artinya singkatannya itu Human Immunodeficiency Virus. Nah, kalau artinya sendiri itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh gagal melawan infeksi. Sedangkan AIDS itu sekumpulan gejala penyakitnya yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat tertular virus HIV. Oke, jadi HIV itu bukan HIV AIDS itu bukan berarti orang yang terkena HIV udah pasti AIDS ya, belum tentu ya berarti ya. Ya. Nah, untuk penularannya sendiri itu seperti apa ya, Teh? Untuk HIV AIDS penularannya itu HIV ada satu hubungan seksual. Hubungan seksual itu bisa heteroseksual, homoseksual atau biseksual. Yang kedua, penularan dari ibu ke anak yang disebabkan satu, si ibunya itu sejak hamil tidak mengetahui status HIV-nya. Terus melahirkan bayi tersebut. Nah, bayi tersebut diberi ASI. Ketiga, transfusi darah. Jadi pasien yang menerima darah dari HIV positif. Yang keempat itu jarum suntik, semacam kayak pengguna narkoba gitu. Oke. Untuk pencegahan HIV AIDS itu seperti apa ya? Yang lebih gampang mungkin untuk dipahami masyarakat ya. Selain itu juga saya ingin bertanya terkait tentang pandangan masyarakat tentang HIV AIDS. Saya itu kan banyak masyarakat yang berpikir bahwa bergaul dengan orang yang terkena HIV AIDS itu mereka tuh malah takut. Jadi apakah harus seperti apakah gitu untuk pencegahannya? Kalau untuk penularannya yang tadi saya udah jelaskan, tapi bukan menjadi diskriminasi juga ya Ayah, karena kan mereka juga sama seperti kita, gitu. Yang jelas kalau misalkan memang kita yang merasa beresiko, ya lebih baik mengetahui status HIV-nya itu. Dan kemudian untuk yang ibu hamil, kita juga sudah mempunyai program. Setiap ibu hamil itu wajib mengetahui status HIV-nya. Gitu. Oke, berarti untuk ibu hamil itu harus ada pengecekan dulu ya dari awal? Ya, ada, betul. Begitu pas ANC itu biasanya pasien tersebut disarankan untuk cek HIV. Jadi gunanya untuk mencegah biar tidak penularan ke anaknya itu. Oke, nah untuk untuk penularan yang dari ASI tadi ya, mungkin saya ingin sedikit bertanya ya. Seandainya si pasiennya itu udah positif dan diketahuinya ketika yang di screening mungkin ya pas saat hamil, ternyata dinyatakan positif. Nah, apakah itu pasti si anaknya itu kemungkinan terkena HIV-nya itu? Jadi pertanyaan ya gitu. Kalau untuk temuan kasus ibu positif kemudian
takut dong ya anaknya Ya, betul, positif betul. juga. Jadi biasanya kita mempersiapkan begitu misalkan trimester terakhir itu ibunya mau melahirkan, biasanya dokter menyarankan untuk dilakukannya sesar gitu. Dan kemudian tidak ASI, bayi begitu lahir langsung diberi obat yang disebut dengan propilaksis, yang mungkin nanti dokter yang menjelaskan ya, Iya. itu mah. Nanti setelah 18 bulan baru dia bisa cek, karena kalau misalkan bayi tersebut langsung dicek itu hasilnya kurang valid, kurang real, karena masih ada sisa imun dari ibu ke anaknya lewat yang tari plasenta itu. Oke, ya ya. Nah, oh ya Teh, saya ada pertanyaan yang menurut saya sih ini perlu dipertanyakan ya. Saya ada pasien yang si pasiennya itu udah berobat dan minum VR-nya ya, udah 1 tahun kalau nggak salah. Si pasiennya itu dirawat, tapi tidak berbicara ke kita bahwa pasien tersebut memang ODH ya. Yeah. Nah pas dirawat sudah sekian hari, 5 hari kalau nggak salah, 5 hari dirawat, pasiennya baru bilang bahwa pasiennya belum minum VR sudah 5 hari. Ya kita juga kan kebingungan ya. Iya, pasti Nah menurut ya. Teteh dalam mungkin saya sebagai perawat, pengkajiannya tuh untuk biar lebih pasiennya nggak terlalu takut atau misalnya nggak enak yang merasa takut. Nah seperti apa ya baiknya gitu? Ya mungkin kalau kayak gitu karena mungkin pasiennya itu takut cerita segala macem, ya boleh sih tinggal dikonsulin ke kita. Mungkin kan hanya orang-orang tertentu mungkin yang mereka mau cerita status mereka, karena kan mungkin dengan orang awam atau orang yang mereka baru kenal ataupun siapa gitu, walaupun medis ya gitu Ya, kan, betul. mereka takut gitu. Paling itu aja sih. Oke Teh. Terus satu lagi Teh untuk terkait tadi dukungan dari keluarga ya. Karena saya juga ada temuan pasien yang sudah positif HIV-nya tuh sudah 1,5 tahun. Nah si pasiennya tuh karena pernah sempat berobat tetapi terputus karena si pasien tuh merasa saya tidak ada keluhan apapun, katanya seperti itu. Tetapi pas udah 1 tahun kemudian baru mulai ada keluhan dan si pasiennya itu mau berobat tapi tidak boleh ada yang tahu dari keluarganya, satu orang pun. Nah itu harusnya tuh memang untuk pasien dengan HIV/AIDS itu si pasiennya tuh harus diketahuikah sama keluarga atau tidak sih Teh? Biasanya kita itu ada semacam observasi. Jadi kalau pasien tidak ngambil obat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu suka ada kunjungan atau pengingat lewat telepon, WA oleh si dampingan itu. Jadi bisa bisa dipantau gitu. Oh jadi intinya kita akan memantau terus Iya, si pasien kita datang memantau atau enggaknya terus berarti sih ya. ya. Kecuali kalau yang benar-benar menolak banget, nggak mau karena dia merasa waktu tersebut dia merasa sehat, tidak perlu obat dulu. Itu kadang kita nggak bisa maksakan ya. Iya. Itu kan hak mereka. Jadi kadang kita suka ya udahlah mau gimana lagi. Nah untuk teman-teman yang mungkin perawat atau medis lainnya, untuk pencegahan dari HIV/AIDS itu kadang kan yang tadi kata saya itu ya, Iya. ada pasiennya yang tidak bicara bahwa beliau adalah seorang Iya. ODH ya. Nah kita untuk antisipasinya itu seperti apa ya Teh? Ya maksudnya mungkin kalau ya amit-amit ya saya misalnya Iya. terkena jarum kan pasti takut lah Teh. Kita baiknya seperti apa ya ditanganinya? Nah, ya virus HIV ini juga nggak gampang menularkan loh, Jadi ada satu itu exit. Jadi virus itu harus keluar. Nah, yang kedua itu survive. Jadi harus bisa bertahan di dalam tubuh manusia virus tersebut. Yang ketiga, sufisien. Jumlah si virus itu harus cukup untuk menginfeksi orang tersebut. Nah, yang keempat itu enter. Virus masuk ke dalam tubuh seseorang atau pasangan melalui aliran darah. Nah, satu hal juga yang harus mungkin orang awam harus tahu, HIV tersebut tidak bisa menularkan melalui gigitan serangga, makan bersama, atau berciuman, satu toilet, itu bersin, batuk itu enggak. Jadi tidak mudah lah untuk menularkan. Gitu. Jadi kita lebih tenang lah ya Teh ya kalau Iya. tahu seperti itu. Yang penting mungkin untuk jarum tetap gunakan SOP-nya harus Iya. tetap
digunakan ya, harus Ya, sebaik itu. mungkin lah ya SOP sesuai SOP ya. Teh untuk di Poli Edelweiss sendiri Ya. pengalaman Teteh seperti apa Teh untuk ya kayak ketemu pasien-pasien dengan ODH tersebut? Eh, jangan didiskriminasi sih, itu aja yang pertama. Jadi kan supaya merekanya juga terbuka. Jadi ke kita tuh supaya dia merasa nyaman, tidak putus obat, biar bisa melangsungkan hidupnya gitu aja. Nah, untuk memperingati Hari AIDS sedunia ini, pesan yang ingin disampaikan dari Teteh sendiri seperti apa ya untuk masyarakat Indonesia secara luas ya? Pesannya buat Hari AIDS itu jangan jadi diskriminasi ya, toh sama seperti dengan manusia normal lainnya. Itu slogannya, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Mungkin dicukupkan sekian untuk perbincangan kali ini ya Teh ya. Mungkin pesan yang saya dapatkan dari Teh Austin yaitu jauhi penyakitnya bukan orangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.